Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Talita Dalila Diva, NPM 23150610112. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya, yaitu judul 3, Komunikasi Serial URT, Komunikasi Serial Sinkron I2C, dan Komunikasi Serial Sinkron SPI. Namun pada video kali ini, saya akan membahas mengenai serial komunikasi serial sinkron SPI atau Serial Peripheral Interface. Dapat dilihat di sini saya menggunakan Tinkercad merangkai dua Arduino Uno, di mana yang satu sebagai master, yang satu sebagai slave. Di sini saya menghubungkan pin yang menjadi jalur utama dari SPI, yaitu 4 pin, ada MOSI, MISO, sinyal clock, dan sinyal slave select. Di sini saya menghubungkan eh, pin 10 yang ada pada Arduino Master yang berperan sebagai MOSI, yang berperan sebagai slave select itu ke pin 10 dari Arduino slave. Fungsi slave select ini untuk mengaktifkan perangkat slave yang ingin dikomunikasikan oleh master. Kemudian di sini saya menghubungkan pin 11 yang berperan sebagai MOSI atau master out slave in ke pin 11 yang ada di Arduino slave. Kemudian di sini fungsinya untuk mengirimkan data dari master ke slave. Selanjutnya di sini saya juga menghubungkan pin 12 yang ada pada Arduino Master yang berperan sebagai pin MISO itu dihubungkan menggunakan kabel jumper biru ke pin 12 yang ada di Arduino Slave. Fungsinya ini untuk menerima data dari slave ke master. Kemudian di sini saya menghubungkan pin 13 yang ada di Arduino Master yang berperan sebagai sinyal clock itu ke pin 13 yang ada di Arduino Slave. Di sini juga saya menghubungkan jalur GND yang ada di Arduino Master ke Arduino Slave yang fungsinya sebagai referensi tegangan. Kemudian langsung saja ke bagian source code. Di sini saya mendeklarasikan 3 pin, yaitu MOSI, SCK, dan SS. Di mana MOSI itu berada pada pin 10, SCK atau sinyal clock itu ada di pin 11, dan slave select itu ada di pin 13. Kemudian di sini juga saya mendeklarasikan eh, variabel data yang bertipe byte yang bernilai heksadesimal, yaitu data ini yang akan dikirimkan oleh master ke slave. Kemudian di sini juga saya mendeklarasikan unsigned encounter, di mana bernilai 1. Selanjutnya di sini saya mendeklarasikan fungsi setup, yang di mana ini akan digunakan untuk memulai inisialisasi komunikasi serial menggunakan serial begin. Oke. Ah, cocok. Ya. Langsung saja kita ke bagian source code. Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai source code yang ada di Arduino Master. Di sini saya mendeklarasikan 3 pin, yaitu MOSI, SCK, dan SS. Di sini MOSI atau Master Out Slave In dideklarasikan ke pin 10. Kemudian sinyal clock itu di pin 11 dan sinyal slave select itu di pin 13. Nah, di sini juga saya mendeklarasikan byte data yang artinya itu merupakan variabel data yang bertipe byte yang bernilai heksadesimal, yaitu data yang akan dikirimkan oleh master ke slave. Kemudian di sini juga terdapat fungsi setup yang dimulai dengan inisialisasi komunikasi serial menggunakan serial begin. Di sini serial begin ini untuk
memulai komunikasi menggunakan baud rate 9600. Kemudian di sini juga ada deklarasi pin mode, MOSI, SCK, dan SS yang digunakan yang bakal diatur sebagai output. Kemudian di sini terdapat digital write SS dan di sini diatur ke high yang artinya awalnya slave ini tidak dipilih. Kemudian di baris ke-14 itu terdapat em, SCK yang bernilai low sebagai nilai awal clock. Kemudian di baris 17 ini terdapat fungsi loop yang berfungsi untuk Arduino eh, akan terus-menerus menjalankan isi dari fungsi ini. Pertama ini terdapat serial print master kirim titik 2 OB 0B. Di sini yang artinya berfungsi untuk master mencetak pesan ke serial monitor berupa master kirim titik 2 0B yang diikuti dengan isi variabel dari data menggunakan dalam bentuk binar menggunakan serial print in data bin ini. Kemudian di sini pada baris ke-20 itu terdapat pin slave select yang diatur flow untuk menandakan bahwa slave ini dipilih dan siap menerima data. Lalu di baris ke-21 ini berfungsi untuk program menunggu selama 5 mikrosecond atau 5 mikrodetik menggunakan eh, perintah ini. Kemudian di baris ke-23 itu di baris ke-23 terdapat kondisi di mana proses pengiriman data byte secara manual melalui perulangan for ini yang berjalan dari bit ke-7 menggunakan MSB hingga bit ke-0 menggunakan LSB. Di mana pada setiap iterasi ini nilai bit saat itu diambil dengan operasi shift kanan dan masking, lalu dikirim ke pin MOSI menggunakan digital MOSI write ini. Kemudian di sini terdapat delay seperti baris ke-21 dan di sini juga terdapat digital write SCK pin high yang artinya sinyal clock dinaikkan ke high selama 5 mikrodetik dan kemudian diturunkan kembali ke low yang menandakan satu siklus SPI yang ada di baris ke-24 sama ke-27 ini. Kemudian di baris ke-30 itu terdapat digital write pin SS. Di sini yang artinya menunjukkan bahwa slave tidak lagi dipilih dengan karena terdapat high. Kemudian di sini ada delay yang berisi 1000 yang artinya ini eh, adanya penundaan selama 1 detik sebelum proses pengiriman data berulang kembali. Jadi, secara keseluruhan, kode ini menunjukkan adanya cara manual untuk mengirimkan 1 byte dari master ke slave melalui SPI dengan mencetak data yang dikirim di serial monitor untuk keperluan debug. Kemudian selanjutnya di sini ada Arduino Slave source code-nya. Sama seperti Arduino Master, pada baris pertama hingga baris ketiga ini saya mendeklarasikan pin SPI yaitu MOSI ada di pin 10 sebagai jalur data dari master ke slave, SCK atau sinyal clock yang ada di pin 11 sebagai jalur clock, dan SS di pin 13 sebagai slave select. Ketiga pin ini digunakan untuk menerima data dari master secara manual. Kemudian di sini juga di baris kelima terdapat variabel counter, variabel receive data bertipe byte yang diinisialisasi dengan
nol untuk menampung data yang akan diterima. Kemudian di sini juga dideklarasikan variabel counter bertipe unsigned in yang dideklarasikan dan diinisialisasikan satu untuk mencatat jumlah transaksi komunikasi yang berhasil diterima. Kemudian di baris ke-8 itu terdapat fungsi setup yang masing-masing ini di dalamnya itu terdapat pin mode atau pin yang udah diatur untuk sebagai inputan. Karena slave itu hanya menerima data. Kemudian di sini di baris ke-12 itu terdapat serial begin 9600 yang digunakan untuk mengaktifkan komunikasi serial yang nantinya akan ditampilkan hasil datanya yang diterima ke serial monitor. Kemudian di baris ke-15 itu terdapat fungsi loop di mana eh, kode pertamanya itu ada masuk ke dalam while digital read SS pin sama dengan hide. Di sini berfungsi untuk menunggu hingga pin slash select itu diaktifkan kalau oleh master yang artinya slash itu diaktifkan selama si pin SS ini masih hide. Kemudian di baris ke-17 itu terdapat delay mikrosecond sebanyak 2 yang artinya program akan menunggu selama 2 mikrodetik untuk adanya kestabilan sinyal. Kemudian di sini di baris ke-18 itu terdapat receive data. Em, di sini merupakan variabel yang direset untuk ke nilai 0 untuk mengosongkan data sebelumnya. Kemudian di baris ke-20 itu terdapat perulangan for di mana di dalamnya ini em, akan terdapat sinyal clock yang menunggu sebagai yang akan naik dari low ke high sebagai tanda bahwa bit baru sudah dikirim. Kemudian di sini terdapat delay yang seperti baris ke-17 itu berfungsi untuk adanya jeda setiap sinkronisasinya. Kemudian di baris ke-24 ini terdapat receive data yang akan digeser 1 bit ke kiri menggunakan ini. Kemudian memberi ruang ke bit baru di bagian paling kanan. Kemudian ini juga akan dicek menggunakan if dengan nilainya eh, pada pin MOSI atau jalur data dari master. Jika nilainya high atau 1, maka bit 1 dimasukkan ke receive data dengan deklarasi ini. Namun, terdapat juga kondisi lain pada baris ke-28, yaitu setelah 8 bit diterima, program menunggu hingga master menaikkan kembali pin clock ke high sebagai akhir dari siklus bit terakhir menggunakan while. Kemudian di sini di baris 31 itu terdapat serial print ISR terjadi ke ini berfungsi untuk menampilkan teks ISR terjadi ke dalam serial monitor. Kemudian di sini diikuti dengan eh, counter di mana setiap adanya ISR yang terjadi itu akan naik atau bertambah 1. Selanjutnya itu di baris ke-33 itu terdapat serial print data diterima titik 20B. Di sini juga terdapat serial print LN receive data bin.
ini digunakan untuk mencetak atau menampilkan data diterima titik 20B ke serial monitor, kemudian diikuti dengan receive data yang tersimpan menggunakan menggunakan format biner. Receive data ini merupakan data yang telah dikirimkan dari master tadi. Kemudian di sini terdapat eh, counter yang kemudian kemudian yang akan ditambahkan satu untuk mencatat bahwa satu sesi komunikasi SPI itu telah selesai. Di sini juga terdapat delay 500 yang artinya program menunggu 500 milidetik sebelum kembali ke awal loop. Kemudian di sini kita balik lagi ke Arduino Master. Jika kita jalankan, kita start simulation, kita lihat di serial monitor, ini terlihat bahwa hasil keluaran dari Arduino Master ini berhasil dalam bentuk biner dari data yang dikirim. Terlihat bahwa tulisan di sini master kirim titik 20B 10100111 itu merupakan hasil dari fungsi serial print ln data bin, di mana di dalam kode ini, di mana di dalam kode dalam kode ini itu setiap 1 detik itu Arduino Master akan mengirimkan data yang bernilai biner. Makanya di sini kita terdapat 0B101011 kepada slave melalui jalur MOSI menggunakan teknik bit banging SPI. Pesan ini akan terus muncul berulang karena berada di dalam fungsi loop yang menunjukkan bahwa master ini secara konsisten telah mengirimkan byte yang sama ke slave setiap detiknya. Kemudian di sini kita bisa lihat pada serial monitor yang ada di slave, di sini terdapat output bahwa hasil penerimaan data melalui serial monitor setiap kali terjadi proses transfer itu ISR terjadi ke selalu naik di sini. Dan data yang dicetak itu juga sesuai dari master. Ini kalimat ISR ini bukan merujuk ke interrupt, tapi hanya sebagai label yang dicetak untuk menunjukkan interaksi SPI keberapa yang sudah terjadi, sesuai dengan variabel counter yang ada di eh, source code ini. Nih, di sini em, terdapat data diterima yang artinya data dapat diterima oleh slave, yaitu 0B10101111 yang sama seperti data yang dikirimkan oleh master. Ini menunjukkan bahwa proses pengambilan bit demi bit ini melalui jalur MOSI dan sinkronisasi dengan clock dari master itu telah berjalan sesuai. Berdasarkan source code yang ada pada modul, itu hanya menggunakan library SPI sebagai komunikasi SPI yang dilakukan oleh hardware-nya. Artinya Arduino ini menggunakan fitur bawaan dalam mikrokontrolernya untuk menangani proses pengiriman dan penerimaan data melalui SPI. Tapi di sisi lain, master data dikirim dengan fungsi SPI transfer, sementara di sisi slave data diterima secara otomatis melalui interrupt ISR yang aktif setiap kali data masuk, lalu data disimpan di register SPDR. Namun ternyata yang ada di modul ini, source code ini, itu masih
belum sempurna karena tidak bisa dijalankan di Tinkercad belum karena Tinkercad ini belum sepenuhnya mendukung fitur SPI hardware, terutama dari interrupt SPI yang digunakan pada slave. Nah, akibatnya, meskipun master itu sudah mengirim data, slave tidak dapat menanggapi karena fungsi interruptnya itu tidak berjalan. Jadi, output di serial monitor itu tidak muncul baik di serial monitor master maupun serial monitor slave. Nah, di sini saya sudah eh, memodifikasi program dengan manual atau yang dikenal dengan bit banging, di mana proses SPI-nya itu udah dikendaliin sepenuhnya oleh program. Di sini, di master, mengirimkan data secara langsung melalui pin dengan mengatur sinyal clock dan data atau MOSI secara manual menggunakan digital write. Nah, Slave juga itu merespon dengan cara membaca komunikasi eh, kondisi dari pin MOSI dan SCK menggunakan digital read. Nah, ini menggunakan digital read, digital read. Nah, em, kemudian disusun data bit demi data menjadi satu byte. Karena semua proses ini dilakukan menggunakan fungsi dasar Arduino yang memang telah didukung sepenuhnya oleh Tinkercad, maka komunikasi ini dapat berjalan lancar dan data yang dikirimkan master itu bisa diterima oleh slave dengan benar. Dan hasil komunikasi pun bisa langsung terlihat outputnya di serial monitor, baik serial monitor di master maupun serial monitor di slave sendiri. Dengan demikian, adanya perbedaan utama dari kedua eh, code yang ada itu karena yang pertama itu hanya ada fitur perangkat keras yang tidak didukung oleh Tinkercad. Sementara kode yang sudah saya modifikasi ini menggunakan metode sederhana yang lebih sesuai untuk Tinkercad. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.